Shalom, selamat pagi. Saat ini saya ingin memberitakan tentang hal berpuasa yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Saya akan membacakannya buat teman-teman. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyahkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyak dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur tua itu baik. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini puasa orang percaya dengan puasa orang yang tidak percaya ada perbedaannya. Jangan semata-mata kita melihat bahwa sama, puasa itu sama, ya sama, tapi pondasinya beda. Kita lihat dalam ayat 33. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Nah, seperti yang kita ketahui, di saat Yesus ada di dalam dunia, Yesus bersama murid-muridnya, sehingga orang-orang Farisi mengatakan bahwa mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa sedangkan murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi itu berpuasa. Nah, saat ini yang membuat kita mengerti dan memahami bahwa puasa itu bukan untuk Tuhan. Puasa itu bukan untuk Tuhan. Puasa itu untuk orang lain. Kita membuka belenggu-belenggu orang lain dengan sisaan secara sengaja yang kita alami, yang kita secara sengaja yang kita lakukan, yaitu puasa. Nah, orang-orang Farisi ini bingung dengan hal apa yang Yesus katakan. Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi, murid-murid Farisi itu berpuasa? Ayat selanjutnya, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?" Nah, kita juga dapat memahami bahwa di ayat 34 ini, bahwa kita berpuasa bukan untuk Tuhan. Kita berpuasa untuk orang lain, untuk membuka belenggu-belenggu dan memecah-mecahkan remah-remah buat orang lain. Seperti yang dikatakan dalam ayat 34, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?" Nah, ini menggambarkan bahwa sebelum Yesus terangkat, murid-murid Yesus dan orang-orang belum dapat bisa berpuasa karena mempelai laki-lakinya berada di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Di saat Yesus kembali ke sorga dan terangkat, itulah baru mereka puasa. Dan ayat selanjutnya, ia mengatakan juga suatu perumpamaan
kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyahkan secari kain yang dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengkoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 37 itu Bapa, kita harus siap untuk menerima firman-firman yang baru. Kita selalu meminta untuk Tuhan berfirman. Kita selalu meminta untuk firman-firman yang baru. Nah, saat ini di dalam perumpamaan ayat 37 itu menggambarkan bahwa kita harus siap untuk dapat bisa menerima firman yang kita hendak dapati daripada Tuhan. Nah, dengan hal itu sehingga anggur itu tidak dapat mengkoyakkan apa yang ada dalam isi kantong kulit, dan sehingga kantong kulit yang tua itu tidak akan hancur. Nah, saat ini, di saat kita tidak siap untuk menerima firman, kita akan hancur memiliki firman itu. Nah, mengapa demikian? Kita harus menyelesaikan firman-firman yang tua, firman-firman yang harus kita selesaikan dulu sebelum kita meminta firman-firman yang baru daripada Tuhan. Dan seringkali kita mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan. Nah, kita meminta firman itu yang baru, kita meminta firman yang baru. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman siap untuk dapat menerima firman yang baru? Jika tidak siap, sehingga kantong kulit itu akan hancur. Begitu juga kita tidak dapat mempergunakan firman itu, dan firman itu tidak dapat bisa digunakan dalam diri kita. Kita hanya dapat bisa memperkatakan, tetapi tidak mempraktekkan firman itu, seperti apa yang dikatakan dalam perumpamaan ayat 37. Nah, saat ini saya akan melanjutkan bahwa di ayat 38 ini, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita untuk menjadi sahabat, bukan menjadi hamba. Kita menjadi sahabat dekat seperti anak dan bapa, lebih dekat daripada apapun juga. Nah, saat ini dalam perumpamaan ayat 39 itu, dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Nah, kita sudah merasakan anugerah kebaikan Yesus Kristus atas penyertaan Yesus Kristus sampai saat ini yang kita rasakan. Kita tidak akan dapat meninggalkan itu. Nah, maksud daripada dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Mengapa demikian? Untuk apa minum anggur yang baru sedangkan anggur yang tua? Maksudnya kita sudah menjadi sahabat Kristus Yesus. Untuk apa kita menjadi hamba lagi? Sebab sahabat lebih akrab, lebih dekat daripada hamba. Bahkan jika kita dari sahabat menjadi hamba, kita sudah jauh dari Tuhan, itu maksudnya. Nah, sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan sia-siakan apa yang sudah terjadi dalam dunia ini. Nah, untuk itu dalam perjanjian lama, puasa itu untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Dan seringkali orang memakai untuk meminta segala sesuatu sehingga terkabul. Nah, jangan melarikan diri dari siksaan, dari godaan, dari cobaan yang secara sengaja, yaitu puasa. Saat ini orang melakukan puasa untuk menyembunyikan diri, bahwa membedakan bahwa orang itu lebih rohani dengan orang ini. Kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan puasa, bahkan sembahyang
bukan hanya untuk menyombong-nyombongkan ataupun membedakan bahwa saya rohani lebih daripada orang lain. Tidak, saya ingin mengatakan bahwa puasa saya dari awal 40 hari, dan saat itu pun saya tidak pernah merencanakan untuk memuasakan seapapun. Dan saya sadar yang saya lakukan itu semua untuk orang lain. Tetapi jawaban hari demi hari saat saya melakukan puasa 40 hari itu hanya untuk orang lain, membuka belenggu-belenggu orang lain, memecah-mecahkan remah untuk orang lain. Kita tersiksa, tulang-tulang gemetar, tubuh kurus. Nah, saat ini hal berpuasa ini kita akan mengetahui jika kita dapat melakukannya. Jawaban dengan firman-firman yang baru kita dapat bisa siap untuk menerimanya, sehingga apapun itu tidak akan membinasakan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang percaya itu tidak mudah, dan hanya percaya saja mudah, tetapi untuk melakukan firman tidak begitu mudah. Saat ini banyak orang gemetar, banyak orang takut mendengarkan firman kebenaran yang sungguh-sungguh dari Yesus Kristus. Jangan kita merasa puas bahwa kita mendengarkan firman-firman yang begitu enak di telinga. Jangan kita merasa puas bahwa firman-firman yang dibawakan hamba-hamba Tuhan itu untuk menghidupkan kita dalam kehidupan kita yang saat ini yang nyaman. Nah, seperti yang kita ketahui, kita mengikuti Yesus Kristus harus memikul salib. Saat ini permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam kekeluargaan, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam setiap lingkungan kita, itulah salah satu bahwa kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saat ini dengan hal berpuasa kita harus tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan. Jika kita tidak puasa, kita tidak dapat bisa menundukkan ataupun kita tidak dapat bisa mengecilkan kedagingan yang selama ini kita dapat rasakan. Teman-teman bisa memikirkannya bahwa selama ini apa yang saya harus lakukan untuk dapat bisa mengecilkan kedagingan yang ada dalam diri. Nafsu belaka, amarah, kebencian, kedengkian, iri hati, dendam, dan semuanya itu secara tidak langsung orang-orang yang memiliki semuanya itu tidak peduli asal saja mereka percaya. Dan kepercayaan mereka pun mereka tidak dapat dibawa dengan tindakan. Firman yang selalu direnungkan membuat jawaban dalam hidup kita. Nah, dengan hal berpuasa ini kita dapat bisa mengerti dan berpuasalah untuk firman-firman yang baru, sehingga firman yang baru kami siap dan kami layak terima, dan berpuasalah dengan siksaan secara sengaja. Kita lakukan semuanya ini bukan untuk diri kita sendiri. Nah, hati-hati untuk berpuasa. Jangan melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu tercengang kepada dirimu sendiri. Berpuasa itu kita harus selalu menampakkan muka kita dengan senyum-senyum. Apa yang dikatakan dalam Matius 9 dan Matius 6 sudah dijelaskan di dalam bahwa jika kita berpuasa, kita harus dapat bisa merendahkan hati, menundukkan diri kita, cuci muka sehingga muka kita tidak terlihat muram. Kita harus bahagia. Nah, siksaan yang secara sengaja yang kita alami itu membuat kita tidak dapat berdaya. Bahkan pikiran kita tidak memikirkan bahwa sesudah yang kita lakukan itu dengan secara sengaja, kita akan beroleh apapun juga, dan kita menjadi seorang yang lebih daripada orang lain. Tetapi bukan berarti yang rohani, tapi
melakukan segala pekerjaan daripada orang lain itu suatu hal yang mulia di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk menerima firman yang baru. Dan sebelum kita menerima firman yang baru, kita harus dapat bisa siap untuk dapat menerima firman itu. Dan biarlah firman ini memberkati saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat dikabarkan di mana-mana. Sebab banyak orang yang mengeraskan hati untuk mendengarkan firman. Sebab mereka hanya memerlukan suara Tuhan untuk berbicara langsung kepada mereka. Terima kasih.